Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 dari Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Padang untuk menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sosial, dan budaya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sefira Salsabella dengan NIM 2223372 dari Prodi Manajemen Perpajakan yang di sini saya berperan sebagai anggota. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang disepakati bersama itu juga menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur dalam penyelesaian konflik. Pentingnya mencari nilai-nilai bersama ini dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau suatu arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut agar dapat terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran dan kesatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sebagaimana yang termuat dalam Pancasila. Ideologi memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk ideologi Pancasila bagi Indonesia. Arti penting dari ideologi bagi suatu negara juga memiliki beberapa makna. Yang pertama, negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan tujuan mengenai dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai yang dicita-citakan. Yang kedua, bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada. Yang ketiga, mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa. Yang keempat, menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi. Dan yang terakhir, mengatasi konflik atau ketegangan sosial yang ada di negara Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup dan juga dasar dari negara Republik Indonesia yang nilai-nilainya terkandung dalam setiap sila-sila. Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, fungsi dari Pancasila juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Makna kehidupan bagi negara Indonesia dapat dilihat dari budaya-budaya dan juga peradaban yang terdapat di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satri Al-Fajar. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Pancasila dapat dikatakan sebagai pembeda dari jati diri negara Republik Indonesia. Hal tersebut sangat jelas dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya yang ada di dunia. Fungsi lainnya yaitu sebagai ideologi bangsa, yakni terdapat kumpulan ide, keyakinan, dan juga gagasan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang hal tersebut menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang berarti keberadaannya bersifat tetap dan dinamis. Pancasila memiliki beberapa kedudukan sebagai berikut. Yang pertama itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum sumber. Kedua, Pancasila adalah asas tertib hukum Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, dan hal ini dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. 3. Sebagai cita-cita hukum dasar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 4. Pancasila memiliki norma yang mengharuskan pemerintah yang golongan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Sebagai sumber penyelenggara negara. Sebagai salah satu ideologi negara, Pancasila juga berperan sebagai dasar pengembangan ilmu sosial budaya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial budaya di Indonesia memiliki peran penting dan menentukan arah dan panduan dalam pengembangan ilmu sosial dan budaya. Pancasila menekankan pada prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan, dan demokrasi, yang menjadi landasan untuk mengembangkan ilmu sosial dan budaya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sosial budaya masa kini sudah menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini dapat dilihat dan dominan pada generasi milenial sekarang yang mencontoh budaya barat, misalnya dalam cara berpakaian dan kebiasaan perilaku. Cara berpakaian remaja yang mencontoh budaya barat saat ini sudah sering diperbincangkan keberadaannya.
Kebiasaan perilaku budaya barat juga dijadikan sebagai kebiasaan baru. Kalau saja kebiasaan yang dicontoh adalah budaya baiknya seperti kedisiplinan waktu, menghargai waktu, dan bekerja keras. Itu akan berdampak baik dalam sosial budaya di Indonesia. Tetapi sayangnya kebiasaan perilaku yang ditiru adalah yang buruknya, seperti seks bebas, narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Budaya barat masuk ke Indonesia dapat dengan mudah diterima di kalangan remaja. Hal ini terjadi karena kurang tersaringnya budaya barat yang masuk di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Gilang Ramadan dengan NIM 22233083. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu budaya yang masuk tersebut dinilai sebagai contoh kebiasaan yang baru dan baik di kacamata generasi milenial saat ini. Masuknya budaya barat di Indonesia tidak hanya karena mudahnya budaya masuk, tetapi juga mudahnya masyarakat menerima tanpa memilih terlebih dahulu budaya tersebut. Kurang pengetahuan agama juga menjadi faktor dalam masuknya budaya barat. Pengetahuan akan ilmu agama sangat penting dan bermanfaat di kalangan remaja, di mana pengetahuan agama akan mengontrol diri para remaja dan menghindari perbuatan yang buruk. Selain itu, kurangnya peran utama orang tua dalam pengawasan. Orang tua bertanggung jawab terhadap perilaku dan pergaulan anaknya ketika di luar rumah. Seorang anak akan mencari kebahagiaan di tempat lain atau dengan teman-temannya ketika mereka merasa orang tuanya kurang peduli dan merasa tidak disayangi ketika berada dalam lingkungan keluarga. Akibat perilaku para remaja saat ini sudah tidak mencerminkan sosial dan budaya leluhur bangsa dengan nilai dan norma yang ada. Dalam norma-norma sosial budaya, lingkungan keluarga dan pendidikan agama menjadi bagian penting dalam menciptakan sosial budaya yang positif dan berdampak bagi sumber daya manusia. Dalam pembagian ilmu sosial, Pancasila digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penelitian dan pengembangan ilmu sosial budaya. Pancasila menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan kerukunan antar bangsa dan beragama, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, ilmu sosial budaya harus berperan aktif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga memandang pentingnya peran negara dalam mengatur kehidupan sosial dan masyarakat. Negara diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam pengembangan ilmu sosial budaya yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Negara juga memiliki peran dalam memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Fadliansyah dengan NIM 222336069. Saya akan melanjutkan materi, yaitu dalam hal ini pengembangan ilmu sosial budaya di Indonesia haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat serta menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan ilmu sosial budaya di Indonesia harus selalu berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial budaya di Indonesia. Pancasila dalam sosial dan budaya penyerapannya dapat melalui hal sederhana yang dapat ditemukan di kehidupan masyarakat. Dengan sosial dan budaya yang berpancasila, kita perlu menekankan agar seluruh masyarakat paham akan perbedaan yang ada di negara Indonesia, yang harusnya sekarang sudah tidak perlu dijelaskan lagi bahwa negara Indonesia adalah negara yang beda golongannya. Penyerapan nilai Pancasila dapat dimulai dari diri sendiri, misalnya dengan menghargai dan menghormati adanya perbedaan agama, menempatkan sesama sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasi, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi sosial kemasyarakatan dan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Dengan sosial dan budaya yang menerapkan sila dalam Pancasila, kita bisa mengajarkan warga negara untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air, tidak mudah terprovokasi, siap bela negara, dan ikut serta menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia. Sosial dan budaya memanglah bukan hal besar jika dibandingkan dengan urusan negara
yang lain. Tetapi sosial dan budaya menyangkut kualitas sumber daya manusia. Dengan berhubungan baik dengan lingkungan akan tercipta sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan kompetitif, dan dapat mendorong tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kedamaian terhadap sesama warga negara. Selain itu, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki nilai sosial budaya tinggi akan memberikan dampak besar bagi Indonesia. Adanya sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat dimulai dari kesadaran masing-masing dan dari lingkungan positif yang juga berpengaruh dalam perkembangan sosial budaya masyarakat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.